Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali wassahbi amma ba'd. Pendengar setia channel MTWA Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kajian Safinatun Najah insyaallah dilanjutkan setelah Idul Adha, karena sekarang mendekati hari raya Idul Adha. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Idul Adha. Idul Adha atau hari raya Idul Adha itu lebih afdol. Salat Idul Adha itu lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Liwurudiha fil Qur'anil Azim. Karena ada di dalam Al-Qur'an tentang salat Idul Adha, disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Maka yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat Idul Adha. Adapun hukumnya, hukum salat Idul Adha itu sunnah. Bal hiya afdalun nawafil. Bahkan salat Idul Adha ini paling afdalnya salat sunnah. Ada yang mengatakan salat Idul Adha itu fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan wajib, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Adapun waktu pelaksanaan salat Idul Adha, min tulu'i syamsi ila zawal min yaumi Idul Adha, yaitu dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Adapun sunnah-sunnahnya banyak. Di antaranya adalah takhiruha ila antartafi'a qadra rumhin, yaitu mengundurkan salat Idul Adha sampai matahari itu mengangkat qadra rumhin. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan qadra rumhin ini adalah arba'u duruj atau 4 derajat. 1 derajat itu adalah 4 menit. 1 derajat sama dengan 4 menit, maka 4 dikali 4, 16. Maka dalam arti disunahkan salat Idul Adha itu 16 menit, minimal 16 menit setelah matahari terbit. Salat Idul Adha itu disunahkan lebih cepat daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Supaya waktunya itu lebih panjang. Likai yattasi waqtul udhiyah ba'da shalah. Supaya waktu kurbannya itu lebih panjang setelah melaksanakan salat Idul Adha. Dan juga disunahkan pelaksanaannya itu di masjid. Jika masjid itu menampung jamaah, misalkan masjidnya besar. Tapi kalau seandainya masjidnya itu tidak menampung jamaah, tapi di situ ada misalkan seperti lapangan, masjidnya nggak menampung jamaah, tapi di situ ada lapangan, maka di lapangan. Kemudian disunahkan ihya Lailati Idul Adha bil ibadah, yaitu menghidupkan malam Idul Adha
dengan ibadah, dengan takbir, dengan tahlil, dengan berbagai macam ibadah. Dan paling sedikitnya, dan termasuk dia dianggap dia itu menghidupkan malam malam Idul Adha dengan melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kalau kita nggak bisa begadang ibadah semalam sepanjang malam, kita bisa ibadah dengan cara yang ringkas. Itu jangan sampai kita tinggalkan ini. Itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka sudah mendapatkan, sudah dianggap dia itu menghidupkan malam Idul Adha. Kemudian juga disunahkan at-tatayyub wa tazayyun, itu wangi-wangian. Dan juga at-tazayyun, berhias, memakai baju yang baru. Atau kalau nggak ada baju yang baru, bisa pakai baju yang bagus, ya, baju yang udah bekas, ya baru dicuci, yang baru, yang bagus, yang bersih. Intinya baju yang bersih dan juga pakai wewangian. Terus juga disunahkan al-bukur li ghairi imam, yaitu berangkat pagi-pagi, kecuali imam. Imam tidak disunahkan untuk berangkat pagi-pagi. Al-masyu ilaiha zahaban warruju'u bitariqin akhar aqsar lianna ajra az-zahabi a'zam. Itu disunahkan juga jalan ke tempat sholat Idul Adha itu jalan, ke tempat sholat Adha itu jalan. Dan juga kembali pulang dari tempat sholat Idul Adha dengan jalan yang lain yang lebih pendek jalannya. Jadi jalannya itu lebih panjang daripada pulangnya. Kenapa? Li'anna ajra zahab a'zam. Karena pahala berangkatnya itu pahalanya lebih besar ketimbang pulangnya. Kemudian ta'jilu salati 'idin nahri fi awwali waqtiha. Tadi sudah dibahas, yaitu menyegerakan. Jangan mengundur-undur lama, menyegerakan dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Makanya ada sebagian tempat itu sholat Adha itu lebih cepat pelaksanaannya daripada sholat Idul Fitri. Karena emang disunahkan seperti itu. Kenapa? Supaya waktu penyembelihan hewan kurban ini lebih luas setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian al-imsak min tulu'il fajri fi Idul Adha hatta yafroga min sholatil Id wa yanhar wa ya'kul min udhiyati. Dan juga disunahkan untuk tidak makan, tidak minum dari tulu'ul fajar, dari subuh itu nggak makan, nggak minum sampai dia selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, baru dia menyembelih hewan kurbannya dan disunahkan dia memakan dari kurbannya itu, yaitu hati atau jantungnya. Kemudian adapun cara pelaksanaan sholat Idul Adha, yaitu yang pertama adalah takbir. Kita niat, usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau makmum, imaman kalau dia menjadi imam. Lillahi ta'ala. Kemudian takbir Allah, usolli dalam hati, berbarengan dengan takbir. Kemudian setelah itu disunahkan takbir sab'a takbirat yakinan. Di rakaat pertama disunahkan 7 takbir. 7 takbir. Yakinan
baina doa istiftah wa ta'awud, itu di antara doa iftitah dan ta'awud. Jadi setelah membaca doa iftitah Allahu akbar kabira dan sebelum ta'awud, yaitu sebelum membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, disunahkan takbir di rakaat pertama 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali, 5 takbir. Sambil mengangkat tangan, Allahu akbar. Kalau imam suaranya dikencengin. Kalau makmum atau orang yang sholat sendiri, suaranya pelan. Kemudian di antara dua takbir tadi itu disunahkan untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di antara dua takbir, setelah takbir Allahu akbar, di antara dua takbir itu disunahkan untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian berbicara tentang takbiran ya. Yang biasa kita dengar takbiran. Nah, itu takbiran di dalam Idul Adha itu ada 2. Adapun di dalam Idul Fitri cuma ada 1. Kalau dalam Idul Fitri takbiran cuma 1, namanya takbir mursal. Takbir mursal. Kalau sholat Idul Fitri, kalau dalam Idul Fitri, kalau di dalam Idul Fitri takbiran cuma 1, yaitu takbir mursal yang waktunya itu dari maghrib, malam takbiran di maghrib sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Takbir terserah, semalaman takbir. Nah, habis sholat Idul Fitri nggak ada lagi takbir. Berbeda dengan takbiran di Idul Adha, itu ada 2. Ada namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Takbir mursal ini tidak dikaitkan dengan waktu sholat, kapan aja. Lagi tiduran, sambil duduk, sambil jalan. Nah, itu kapan waktunya? Takbir mursal di dalam Idul Adha ini waktunya yaitu dari maghrib, malam takbiran, sama dengan Idul Fitri. Dari maghrib malam takbiran, itu malam 10 malam 10 Idul Adha, sampai dia melaksanakan sholat Idul Adha. Adapun takbir muqayyad, nah ini takbir muqayyad ini khusus hanya ada di dalam Idul Adha, nggak ada dalam Idul Fitri. Yaitu waktunya dari hari Arafah, dari tanggal 9 Zulhijjah, subuh. Dari tanggal 9 Zulhijjah, subuh, nah itu. Setelah melaksanakan sholat apa aja? Sawa'un akana fardhan am naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Adaan am qadaan, baik itu sholat ada ataupun sholat qada, walau janazatan, walaupun sholat jenazah. Nah, setelah melaksanakan sholat apa saja, disunahkan untuk takbir. Nah, ini namanya takbir muqayyad. Kapan waktunya tadi? Itu waktunya subuh. Subuh hari 9 Zulhijjah. Atau hari Arafah. Bertepatan sekarang ini hari apa? Hari Senin. Subuh hari Senin. Nah, habis melaksanakan sholat subuh. Jadi sebelum Allahumma antas salam, amin kassalam, itu takbiran dulu. Takbiran dulu seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, biasanya 3 kali. Nah, setelah itu Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Setiap kali kita selesai melaksanakan sholat apa saja. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 sampai tanggal 13 Zulhijjah.
Ya, berarti bertepatan dengan hari Jumat ya. Ya, misalkan tanggal 10 itu hari Selasa. Maka hari Kamis 11, 12, 13. Rabu, Kamis, Jumat. Rabu 11, Kamis 12, Jumat 13. Kapan asar? Asar hari Jumat atau asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu terakhir. Maghribnya udah nggak ada lagi. Nah, ini bagi orang yang haji, bagi orang yang selain haji. Bagi orang yang selain haji. Adapun bagi orang yang haji, waktunya dari zuhur. Dari zuhur hari lebaran. Dari zuhur hari lebaran sampai subuh akhir ayam tasyrik. Sampai subuh tanggal 13 Zulhijjah. Kalau kita sampai asar. Sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Dan juga takbir mursal ini, takbir mursal ini kan ada dua. Ada takbir mursal Idul Fitri, ada takbir mursal Idul Adha. Nah, takbir mursal Idul Fitri ini lebih afdol daripada takbir mursal Idul Adha. Adapun takbir muqayyad itu hanya ada di Idul Adha, itu lebih afdol dari keduanya. Lebih afdol dari keduanya. Allahu a'lam bishawab. Makin sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.